Selamat datang kembali di channelnya para observer. Setelah kita mempelajari dasar-dasar pengoperasian di dalam ArcMap, tahap selanjutnya kita tinggal melakukan proses layouting, di mana tujuannya agar peta yang kita miliki dapat ditampilkan secara lebih informatif dan lebih rinci untuk dibagikan kepada orang lain, termasuk membuat judul peta, menuliskan nama instansi, membuat insert peta, memberikan skala, memberikan koordinat, dan lain sebagainya. So, let's observe today. Oke, pertama-tama kita perlu menyiapkan peta yang ingin kita layout terlebih dahulu. Ya iyalah. Kemudian, kita bisa langsung menuju ke tools, yaitu layout view yang ada di bawah sini. Atau kita bisa menuju ke view, kemudian kita pilih layout view. Oke. Nah, di sini kita akan diarahkan pada sebuah laman yang digunakan untuk proses layouting. Dan apabila dia mati, di sini terdapat pack setup atau ukuran kertas yang masih belum sesuai dengan kebutuhan kita. Katakanlah di sini kita ingin mengubah ukuran kertasnya menjadi A3 dan bentuk landscape. Caranya, kita menuju ke file, kemudian kita pilih Pack and Print Setup. Oke, di sini kita langsung saja menuju ke paper. Untuk size-nya kita pilih yang size A3. Atau enggak, kita juga bisa mengganti ke Microsoft XPS Document Writer agar opsi ukuran kertasnya lebih banyak. Oke, saya pilih A3, kemudian saya pilih landscape. Kalau sudah, kita oke. Dan di sini saya biasa dibantu dengan toolbars, yaitu draw, yang membantu kita dalam memberikan atribut-atribut untuk proses layouting nantinya. Kemudian di sini saya juga biasa menggunakan rules yang ada di atas dan di sebelah kiri, di mana rules ini nanti memberikan garis imajiner untuk membuat layout kita lebih rapi. Saya klik satu kali, kemudian klik satu kali di sini, kemudian klik satu kali. Oke. Kemudian kita bisa nambahkan beberapa objek di sebelah kanan, tujuannya untuk tempat kita membuat unsur-unsur yang ada di dalam sebuah layout. Kita bisa menggunakan toolbar draw, kemudian kita pilih rectangle, kemudian kita gambar sepertinya sebelah sini. Nah, di sini apabila warnanya masih kuning, kita bisa klik kanan, kemudian kita pilih properties, kemudian kita ubah warnanya jadi putih katakanlah. Jadi kita oke. Oke, kemudian kita bisa langsung membuat untuk atribut kolom-kolom unsur layout yang lain. Oke, kurang lebih seperti ini untuk menambahkan unsur-unsurnya. Kemudian yang bagian paling besar ini, atau biasa dikenal sebagai mind maps atau peta utama, itu kita bisa atur agar ukurannya sesuai dengan yang kita inginkan. Seperti itu. Oke, apabila sudah, kita amati di sini peta utama kita ukuran zoomnya masih belum sesuai dengan ukuran kertasnya. Kita bisa lakukan klik kanan pada layer yang ingin kita amati, kemudian kita pilih zoom to layer. Maka di sini sudah sesuai, dan di sini apabila dia mati skalanya masih belum rapi, kita bisa mengganti dengan skala yang lebih bulat. Oke. Kemudian kita bisa menambahkan warnaan pada frame untuk bagian peta utama dengan misalkan ini perairan, kita ubah menjadi warna biru. Caranya kita klik kanan, kemudian kita pilih properties, kemudian kita pilih frame, kemudian kita pilih background. Oke, posisinya kita oke. Nah, maka warnanya sudah berupa biru. Kita juga bisa menggunakan base map ya, agar hasilnya lebih bagus gitu. Kita pilih yang ocean. Maka hasilnya seperti ini. Kemudian di bagian sini coba saya tambahkan atribut nama provinsi, coba properties. Kemudian label, nama provinsi oke, kemudian ini ukurannya mungkin 8, kemudian ini warna hitam, bold. Kemudian placement propertiesnya saya pilih remove duplicate label. Oke. Maka hasilnya seperti ini. Oke, kemudian langsung saja kita membuat unsur-unsur dalam sebuah layout, di mana di bagian layout utama itu biasanya ada yang namanya grid yang memudahkan pengamatan terkait dengan posisi koordinat. Caranya kita klik kanan lagi, kemudian kita pilih properties, kemudian kita pilih grid. Nah, di sini kita pilih new grid, kemudian kita bisa menggunakan grid equal untuk nanti sistem gridnya berupa degree minute second, atau bisa menggunakan measure yang nanti satuannya bisa meter, atau bisa menggunakan reference grid.
Sini saya menggunakan graticulus saja, kemudian saya next. Kemudian ini bisa dipilih tix maupun yang graticulus. Oke, kemudian intervalsnya saya buat misalkan 2 mungkin ya, 2 degree. Kemudian next, kemudian finish. Kemudian kita apply. Oke. Maka di sini sudah terdapat beberapa titik-titik koordinat grid yang menunjukkan garis-garis perpotongan ini. Dan apabila kita amati ini yang sebelah sini ya, sebelah kiri dan kanan tadi masih memotong objek ya. Kita bisa merotate-nya ataupun menghilangkannya. Caranya kita klik kanan lagi, kita menuju ke grid, kemudian kita pilih properties. Kemudian yang bagian labelsnya itu kita misalkan yang label X yang bagian kanan saya matikan, kemudian label orientation-nya saya pilih left. Oke, apply. Maka terkait dengan grids yang kita buat di frame untuk peta utama ini itu sudah rapi bentuknya. Oke, selanjutnya apabila teman-teman ingin mengubah intervalnya itu bisa menggunakan klik kanan properties tadi. Kemudian kita pilih properties, misalkan ada ingin diubah intervalnya, diubah interior labelsnya, atau diubah beberapa fitur-fitur tampilannya seperti itu. Nah, kemudian kita tinggal menambahkan beberapa atribut seperti nama instansi, kemudian judul peta, kemudian skala, arah mata angin, kemudian sistem koordinat, insert peta, legenda, dan lain sebagainya. Kita langsung saja menuju ke bagian yang paling atas ini. Misalkan saya beri bagian paling atas adalah nama instansi. Kita bisa menambahkan logo instansi dengan cara insert, kemudian kita pilih picture. Kemudian di sini kita tinggal mencari lokasi tempat logo instansi kita. Misalkan di sini saya menambahkan logo ITS, kemudian saya open. Kemudian tinggal kita atur ukurannya sesuai kebutuhan kita. Misalkan seperti ini. Oke. Kemudian misalkan kita ingin menambahkan keterangan nama instansi, kita bisa menuju ke tools bar drawing, kemudian kita pilih text. Kemudian kita tuliskan nama instansinya. Kemudian apabila ingin membuat text center, tinggal kita klik 2 kali. Kita rata tengah, oke. Kemudian kalau fontnya masih dirasa terlalu besar, kita bisa perkecil dengan menggunakan ini. Kita pilih misalkan 6. Oke. Oke, misalkan di sini coba saya buat rata tengah. Caranya kita menggunakan shift dengan frame yang ada di belakangnya. Kemudian kita klik kanan, kemudian kita pilih align, kemudian kita pilih center, misalkan ini rata tengah. Oke, kemudian kita bisa menambahkan keterangan judul peta menggunakan fitur teks yang ada di drawing, kemudian kita tuliskan. Misalkan di sini peta. Oke. Kemudian ini coba saya buat bold, kemudian saya align, center, vertical. Oke. Kemudian kita bisa menambahkan atribut seperti arah mata angin dengan menu insert, kemudian kita pilih yang north arrow. Ini ya saya rasa ini saja. Kalau sudah kita oke, kemudian ini objeknya ini kita geser sesuai keinginan kita. Di sini kemudian saya bisa menambahkan terkait dengan skala ya. Kita pilih layer frame yang kini kita buat skalanya terlebih dahulu, kemudian kita pilih insert, kemudian kita pilih scale. Misalkan saya pilih scale text. Oke. Kemudian ini saya set di sini. Kemudian saya bisa menambahkan skala garis juga, scale bar. Misalkan yang ini properties, kesatuannya saya ubah ke kilometer. Udah kita oke. Sips, tinggal kita atur ukurannya. Oke, saya rasa cukup. Kemudian di sini kita bisa menambahkan keterangan sistem koordinat yang ada di peta ini. Kita bisa menggunakan teks, kemudian saya tuliskan di sini misalkan proyeksi. Di sini menggunakan UTM. Oke, misalkan di sini saya copy saja untuk menambahkan keterangan misalkan sistem grid.
Oke, kalau sudah saya copy paste lagi, misalkan di sini terkait dengan datum. Oke, selanjutnya misalkan di bagian bawahnya kita ingin menambahkan kolom untuk insert peta. Kita bisa menuju ke menu bar insert, kemudian kita pilih buat data frame. Di mana data frame ini nanti adalah tempat untuk membuat peta insert. Nah, di sini kita bisa langsung saja copy yang ada di peta utama, kemudian kita paste. Oke, kemudian coba kita zoom to layer sebelah sini. Oke, kemudian kita atur. Oke, saya rasa cukup kelihatan di sini. Coba warnanya saya ubah jadi single color, warna merah katakanlah. Single color, oke. Oke, coba saya geser ke bawah sedikit. Sip. Kemudian saya coba buat rata tengah. Ya, di sini kita juga bisa menambahkan grid seperti yang ada di peta utama. Caranya klik kanan, properties, kemudian kita pilih new grid. Misalkan saya juga menggunakan Critical, kemudian ini coba saya menggunakan Tix Max saja. Kemudian ini coba saya buat oke, 510, next, apply. Oke, kita lihat. Tinggal kita atur agar tampilannya lebih presisi. Pilih properties, kemudian misalkan ini saya buat inside 3 1, saya buat inside. Interior labelnya nggak usah, labelnya ini coba saya perkecil ukurannya, misalkan jadi 3, offsetnya misalkan cuma 2, kemudian ini vertical left sama right, kemudian intervalnya sudah oke. Apply. Oke, saya rasa sudah cukup bagus. Kemudian bisa ditambahkan objek ya, persegi gitu untuk meng-highlight area yang ada di peta utama. Misalkan ini no color, kemudian ini saya buat merah. Apply, oke. Ya, maka hasilnya kurang lebih seperti ini. Kemudian yang di bagian bawahnya kita bisa menambahkan legenda dengan cara kita klik layer yang ingin kita buat terlebih dahulu, yang layer ini, yang layer utama kita klik. Kemudian kita pilih insert, kemudian kita pilih legend. Kemudian di sini ada save file yang ada di layer kita. Maka kita coba pilih save file yang ingin kita buat legendanya saja. Misalkan yang ini populasi, yang ingin provinsi tidak usah. Kemudian kita next. Kemudian ini judul legendanya, misalkan saya tulis legenda, kemudian next. Oke, maka di sini akan muncul keterangan terkait legenda. Nah, di sini ya kita bisa mengatur apa saja yang ingin ditampilkan di dalam legenda. Caranya kita klik kanan, kemudian kita pilih properties, kemudian kita menuju ke item, kemudian kita pilih style. Nah, di sini coba kita pilih style yang ingin kita inginkan, misalkan yang ini. Oke, kemudian kita apply. Oke, maka tadi yang keterangan PD atau population density-nya sudah hilang, maka diganti population as Java. Oke, kemudian di sini mungkin coba saya kecilkan ya. Oke, kemudian yang bagian terakhir itu kita bisa menambahkan terkait sumber data dengan menggunakan teks. Misalkan saya tuliskan di sini sumber. Kemudian misalkan keterangan sumbernya dari RT RW. Oke, kemudian ada dari BPS. Oke, sudah kita kecilkan. Oke.
Maka di sini kita sudah melakukan proses layouting sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, tadi saya lupa di bagian insert ternyata saya masih mengaktifkan label. Caranya kita matikan klik kanan layer, kemudian kita pilih label fitur, kemudian klik kanan label fitur kita uncheck. Maka sudah hilang terkait dengan labelnya sehingga tidak mengganggu layout. Kemudian kita bisa melakukan ekspor peta ini ke dalam bentuk PNG maupun ke dalam bentuk PDF dan lain sebagainya dengan cara kita menuju ke file, kemudian kita pilih export map. Kemudian akan muncul kotak dialog, kita cari tempat menyimpan file kita ya. Misalkan saya di sini saja. Kemudian kita tuliskan nama filenya, misalkan population density. Kemudian untuk save as step-nya, itu kita bisa memilih sesuai dengan keinginan kita, bisa PDF, PNG dan lain sebagainya. Kemudian untuk resolusinya saya pilih 150 aja biar tidak pecah. Kalau sudah kita save. Dan berikut adalah peta hasil proses layouting kita tadi. Di mana perlu dicatat bahwa bentuk dari layouting itu cukup beragam jenisnya, tergantung kebutuhan. Maka teman-teman perlu melakukan eksplorasi sendiri tools-tools yang digunakan untuk proses layouting untuk menjawab kebutuhan teman-teman. Cukup sekian untuk sesi kali ini, selamat mengobservasi dan sampai jumpa di episode berikutnya.